Halo, perkenalkan saya Sania Lutfinisa Kuswardana, NPM 146 dari Pendidikan Dokter 2019. Kali ini saya akan membahas mengenai what happens to your body and brain if you don't get sleep. Let's get started. Nah, sebelum kita memulai, maka kita perlu tahu nih, apa itu tidur? Tidur itu merupakan fungsi esensial tubuh yang memungkinkan tubuh untuk bisa recharge sehingga nanti pada saat kita terbangun, tubuh kita akan lebih segar dan juga alert. Lalu, kita akan lebih siap untuk menjalani aktivitas berikutnya. Tidur sendiri memegang peran vital dalam mewujudkan tubuh yang sehat. Tidur yang cukup pada jam atau waktu yang tepat dapat membantu kita untuk memperoleh kesehatan mental, kesehatan fisik, dan juga kualitas hidup yang layak. Nah, kita sendiri akan secara natural merasakan ngantuk akibat sinyal dari tubuh yang memberitahu otak bahwa kita lelah dan membutuhkan istirahat. Selain itu, sinyal juga bisa diperoleh oleh otak pada saat lingkungan luar mulai menggelap. Lalu, akan dikeluarkan sleep-inducing chemical seperti adenosin dan juga melatonin yang nantinya akan mengirimkan sinyal yang membuat kita tertidur, membuat laju pernafasan dan juga heart rate menurun, dan juga membuat otot-otot kita rileks. Lalu saat kita tertidur, kita akan melalui siklus tidur yang terbagi menjadi 4 fase, yaitu 3 fase pertama adalah non-rapid eye movement atau NREM sleep, dan fase terakhir disebut dengan rapid eye movement atau REM. Fase non-REM sendiri adalah fase di mana DNA diperbaiki dan tubuh merecharge energi untuk digunakan di keesokan harinya. Sedangkan beberapa studi menunjukkan dan mengaitkan REM sleep dengan fungsinya sebagai konsolidasi memori, yaitu sebagai proses pemindahan pengalaman-pengalaman yang dialami oleh diri kita menjadi long-term memory. Perasaan kita saat bangun keesokan harinya ini akan bergantung pada kualitas tidur yang kita dapatkan pada malam harinya. Saat tidur, tubuh kita bekerja untuk mensupport fungsi dari healthy brain dan juga mempertahankan kesehatan fisik. Pada anak-anak dan juga remaja, tidur juga membantu dari proses pertumbuhan dan juga perkembangan. Nah, oleh karena itu, kebutuhan tidur dari setiap orang ini berbeda-beda tergantung usianya. Dari The National Sleep Foundation merekomendasikan waktu tidur berdasarkan usianya itu pada di bawah ini, yaitu yang pertama untuk bayi yang baru lahir yaitu berusia 0-3 bulan direkomendasikan waktu tidurnya adalah 14-17 jam per hari. Kemudian bayi yang berusia 4-11 bulan yaitu 12-15 jam per hari, kemudian balita usia 1-2 tahun 11-14 jam per hari, lalu untuk anak usia 3-5 tahun kebutuhan tidurnya adalah 10-13 jam, dan anak usia 6-13 tahun kebutuhan tidurnya yaitu 9-11 jam. Lalu untuk remaja usia 14-17 tahun kebutuhan tidurnya yaitu sekitar 8-10 jam per hari. Lalu dewasa muda usia 18-25 tahun adalah 7-9 jam per hari. Dewasa usia 26-64 tahun yaitu 7-9 jam per hari, dan juga orang lanjut usia yang berusia 65 tahun ke atas membutuhkan waktu tidur sebanyak 7-8 jam per hari. Dan tahukah kamu, studi juga menunjukkan bahwa orang yang tidur kurang dari 6 jam di malam hari memiliki kemungkinan untuk terkena resiko stroke 4,5 kali lebih besar dibandingkan dengan orang yang secara konsisten mendapatkan tidur cukup yaitu sekitar 7-8 jam per hari. Dan studi juga menunjukkan bahwa tidur juga dapat mempengaruhi kemampuan berpikir, menanggapi sesuatu, bekerja, belajar, dan juga kemampuan berinteraksi dengan orang lain. Nah, selain itu, apa saja sih dampak yang bisa terkena atau yang terpengaruh dari kurangnya tidur? Yang pertama, tidur ini dapat mengganggu fungsi otak, kemudian emotional well-being, dan juga kesehatan fisik serta performa pada di siang hari. Yang pertama, kita akan membahas mengenai kesehatan otak dan juga emotional well-being, di mana dengan tidur maka akan membantu otak untuk bekerja dengan baik. Karena saat tidur, otak akan mempersiapkan dan juga membentuk pathway baru untuk membantu kita mempelajari dan mengingat informasi yang kita dapatkan. Hal ini karena studi menunjukkan kualitas tidur yang baik di malam hari ini bisa membantu meningkatkan kemampuan belajar seseorang.
Studi juga menunjukkan bahwa kurangnya waktu tidur ini bisa mengubah aktivitas otak, sehingga jika seseorang kekurangan tidur, maka orang itu akan memiliki kesulitan dalam membuat keputusan, memecahkan masalah, mengontrol emosi, dan juga perilaku, serta orang tersebut cenderung memiliki kesulitan dalam beradaptasi pada perubahan. Selain itu, sleep deficiency juga sering dikaitkan dengan depresi. Dan ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak dan juga remaja yang memiliki masalah tidur atau sleep deprivation ini memiliki masalah dalam bergaul dengan teman-temannya. Mereka ini cenderung lebih mudah marah, impulsif, memiliki mood yang mudah berubah, depresi, ataupun kekurangan motivasi terutama melakukan sesuatu, yaitu terutama belajar. Mereka juga memiliki kesulitan untuk fokus dan juga memungkinkan untuk mendapatkan nilai yang lebih rendah dibandingkan anak seumurnya yang memiliki pola tidur yang baik. Lalu yang kedua, bisa mempengaruhi terhadap kesehatan fisik juga. Tidur ini memiliki peran penting dalam kesehatan tubuh kita. Contohnya, tubuh ini berperan dalam proses healing dan juga perbaikan jantung dan pembuluh darah. Kekurangan tidur secara berkelanjutan bisa meningkatkan resiko penyakit seperti penyakit jantung, ginjal, hipertensi, diabetes, dan stroke. Selain itu, sleep deficiency juga dapat meningkatkan resiko terkena obesitas. Hal ini karena tidur membantu mempertahankan keseimbangan hormon ghrelin atau hunger hormone dan juga leptin atau satiety hormone yang menyebabkan kita kenyang. Saat seseorang waktu tidurnya tidak cukup, maka kadar grelinnya akan meningkat dan kadar leptinnya menurun. Hal inilah yang menyebabkan seseorang itu akan lebih mudah lapar dibandingkan dengan saat dia beristirahat dengan benar. Lalu tidur juga berdampak pada reaksi tubuh terhadap insulin, yaitu hormon yang mengatur kadar glukosa darah. Sleep deficiency mengakibatkan peningkatan kadar glukosa darah dan juga meningkatkan resiko seseorang terkena diabetes. Tadi juga sudah disebutkan bahwa tidur berperan dalam membantu proses pertumbuhan. Kemudian deep sleep ini men-trigger tubuh untuk mengeluarkan hormon yang menginisiasi pertumbuhan pada anak dan remaja. Hormon ini meningkatkan muscle mass dan juga membantu memperbaiki sel dan jaringan. Selain itu, tidur juga berperan dalam masa pubertas dan juga fertilitas seseorang. Dan biasanya orang yang mengalami sleep deficiency ini cenderung lebih mudah sakit karena sleep deficiency dapat mengubah respons sistem imun di dalam tubuh. Lalu berikutnya, tubuh juga berpengaruh terhadap performa seseorang. Tidur yang cukup dan berkualitas di malam hari bisa membantu kita dalam menjalankan aktivitas dengan baik sepanjang hari. Orang yang memiliki sleep deficiency ini biasanya akan kurang produktif dan membutuhkan waktu lebih banyak untuk menyelesaikan suatu pekerjaan dan cenderung tidak fokus sehingga akan melakukan lebih banyak kesalahan. Kurang tidur juga bisa mengakibatkan terjadinya microsleep. Nah, apa itu microsleep? Microsleep itu adalah saat kita tertidur sekejap pada saat kita sedang bangun atau beraktivitas, dan biasanya ini kita tidak menyadarinya. Lalu microsleep ini bisa berbahaya dan juga tidak bisa kita kontrol. Dan mungkin banyak di antara kita ini yang tidak menyadari bahwa kita ini sedang mengalami sleep deficiency. Namun jika tubuh kita tidak teratur atau tidak tidur secara teratur dan secara berkepanjangan dan terjadi terus-menerus, hal ini bisa berdampak buruk bagi tubuh, bahkan bisa mengakibatkan demensia dan juga kematian. Nah, tapi bagaimana sih dan mengapa sebenarnya kekurangan tidur atau biasa disebut dengan sleep deprivation itu bisa mengakibatkan masalah-masalah yang telah disebutkan tadi? Jadi, saintis telah mempelajari hal ini dan juga menemukan bahwa kemungkinan hal ini dapat terjadi karena adanya akumulasi sampah atau waste product di otak kita. Saat kita bangun, maka sel tubuh kita akan menggunakan energi yang nantinya akan di broken down atau dipecah menjadi berbagai macam produk, termasuk adenosin. Saat adenosin semakin menumpuk, maka akan meningkatkan kebutuhan kita untuk tidur atau disebut dengan sleep pressure. Namun, faktanya penggunaan kafein bisa memblok adenosin receptor pathway sehingga tubuh kita akan merasa tidak mengantuk lagi. Nah, kemudian ada sampah-sampah lain nih selain adenosin juga akan menumpuk di otak. Dan jika mereka tidak dibersihkan, maka akan terjadi penumpukan di otak dan menyebabkan gejala negatif sulit untuk tidur atau sleep deprivation. Lalu, apa yang terjadi pada saat kita tidur untuk mencegah hal ini terjadi?
pada tubuh kita ini terdapat glymphatic system, yaitu merupakan cleanup mechanism untuk membuang sampah-sampah yang menumpuk di otak kita. Sistem ini lebih aktif bekerja pada saat kita tertidur dan bekerja dengan menggunakan cerebrospinal fluid, yaitu cairan yang ada di otak, untuk membuang toksik yang terakumulasi di antara sel-sel otak. Lalu ditemukan juga bahwa lymphatic vessels, yaitu yang berperan pada jalur untuk sel imun, dipercaya bisa berperan dalam pembuangan brain daily waste product ini. Nah, lalu apa yang perlu kita lakukan untuk bisa mendapatkan tidur yang berkualitas? Jawabannya adalah dengan menerapkan sleep hygiene. Dan apa itu sleep hygiene? Sleep hygiene itu adalah tips yang bisa kita lakukan untuk bisa memperoleh healthy sleep habits, yaitu dengan cara yang pertama adalah melakukan atau mengatur jadwal tidur yang konsisten, yaitu dengan tidur dan bangun di waktu yang sama setiap harinya. Hal ini karena tubuh ini memiliki siklus alarm alami yang dinamakan circadian rhythm, yang jika siklus ini terganggu maka akan membuat kita sulit untuk tidur dan bisa mengalami insomnia. Kemudian jangan lupa juga untuk menyesuaikan lama waktu tidur sesuai dengan usiamu ya. Kemudian yang kedua adalah mengatur kamar dan juga tempat tidur menjadi nyaman dan gunakan pencahayaan minimal saat tidur. Yang ketiga, jangan menggunakan gadget baik itu handphone, menonton TV, ataupun membuka laptop minimal 30 menit sebelum tidur. Lalu yang keempat, jangan konsumsi kafein, alkohol, dan makan pada saat mendekati tidur. Dan yang terakhir, olahraga di siang hari, yaitu karena olahraga di siang hari ini dapat membantu tubuh untuk mendapatkan tidur yang nyenyak di malam hari. Nah, sekian penjelasan dari saya mengenai apa yang akan terjadi jika kita ini tidak mendapatkan tidur yang cukup. Semoga bermanfaat. Terima kasih dan sekian.